Tejo memperhatikan Mike dan Raisa yang duduk di meja romantis itu. Si bose ini, kenapa enggak memanfaatkan situasi untuk mengutarakan perasaannya ke Raisa, pikir Tejo. Dia kemudian berdiri dan mencoba berkomunikasi dengan Mike dari tempatnya. Raisa tidak melihat karena posisinya membelakangi Tejo. Tejo melambaikan tangannya ke arah Mike, akhirnya Mike melihat. Mike mengangkat alisnya, bertanya-tanya maksud apa yang ingin disampaikan Tejo. Dia tidak mau bersuara karena takut Raisa akan mengetahuinya. Lalu, dengan gerakan tangan, Tejo mengisyaratkan kepada Mike untuk mengungkapkan perasaannya kepada Raisa. Mike tidak mengerti maksudnya dan dalam hati dia merasa bingung dengan Tejo. Mike memutuskan untuk tidak memperhatikan Tejo lagi dan mulai makan bersama Raisa. Tejo merasa frustrasi. Dia melihat-lihat sekelilingnya lalu pergi ke kasir. Tejo mendekati meja kasir dan bertanya apakah ada kertas dan spidol. Kasir mengatakan tidak ada spidol, namun ada pulpen. Tejo bertanya pada salah satu staf lainnya, seperti pelayan. Staf itu mengatakan ada kertas tapi tidak ada spidol, hanya ada pulpen. Sementara itu, Raisa dan Mike masih asyik makan. Tejo kembali melambaikan tangannya ke arah Mike. Akhirnya, Mike melihat dan kembali memikirkan apa yang ingin disampaikan oleh Tejo. Apalagi yang ingin dia sampaikan, batin Mike. Setelah melihatnya, Tejo mengangkat selembar kertas dan menuliskan sesuatu dengan pulpen. Meski dari jauh tulisannya agak tidak jelas, Mike memicingkan matanya sambil membaca tulisan itu, Raisa. Mike membacanya sambil bergumam. Raisa spontan mengangkat wajahnya dari makanan dan menatap Mike. Ya, apa? Ucap Mike kaget, dan dia langsung gugup berusaha menutupi. Enggak. Tidak ada apa-apa. Lanjutkan makan saja. Raisa mengernyitkan dahi aneh lalu kembali fokus pada makanannya, sementara Tejo mengangkat kertas yang kedua. Tulisannya, aku. Mike kembali membacanya sambil bergumam, aku. Raisa kaget dan mengangkat wajahnya lagi, namun Mike tidak menyadarinya karena ia menoleh ke arah Tejo. Raisa menggelengkan kepala dan kembali fokus pada makanannya. Tejo mengangkat kertas yang ketiga. Sayang kamu. Mike kembali bergumam, sayang kamu. Mike baru sadar, dan Raisa kaget mengangkat wajahnya untuk menatap Mike. Iqbal dan Dias lagi bermesraan di kafe, tiba-tiba Hanum datang ia langsung marahi Dias. Habis-habisan, halo selamat datang di channel Kompas Sejarah, kali ini kita akan mereview sinetron Aku Mencintai MU Karena Allah, episode 118. Oke bagaimanakah keseruannya, langsung saja ke videonya. Han baru saja dapat informasi dari Mam, yang dijodoh dengan Iqbal. Selamatkan Iqbal dan hari ini ngedate berdua di kafe tempat mereka ketemu, padahal senya Aboham bisa pergi jauh sama Iqbal. Di kafe tersebut, Han yang ingin memastikan langsung apakah benar Iqbal dan Cindy ngedate di kafe tersebut. Akhirnya Hanum pergi sendirian ke kafe tersebut hanya untuk melihat langsung benar dengan Iqbal atau tidak. Karena sejak kemarin Hanum sudah curiga kalau Iqbal membohonginya, sebab ia yakin kemarin masih bersama Cindy di kafe. Sedangkan mamanya Cindy mengatakan Cindy baru saja tiba di rumahnya. Hanum langsung samperin ke kafe di mana Iqbal dan dia sedang berduaan saat Hanum tiba di kafe tersebut. Hanum langsung dibuat syok dan emosi ketika tahu Iqbal telah membohonginya. Hanum melihat secara langsung saat Iqbal memberikan bunga mawar pada Dias dan dia sangat senang. Akhirnya Hanum langsung samperin Iqbal dan juga Dias. Hanum langsung merahi Iqbal karena Iqbal telah berani kembali membohonginya. Dias dan Iqbal sangat syok melihat Hanum hadir di hadapan mereka berdua. Dias langsung panik dan takut. Karena ia tahu Tante Hanum pasti akan memarahinya juga. Ternyata benar setelah memarahi Iqbal, Hanum langsung hina kembali dan marahi Dias di depan Iqbal. Hanum terus kata-kata indas di depan banyak pengunjung di kafe tersebut, sampai ada pengunjung kafe yang merekam aksi Hanum yang sangat tidak terpuji itu. Han mengatakan Dias ini perempuan. Gatal juga secara sengaja beritahu kepada semua pengunjung kafe kalau Dias ini sengaja dekati anaknya karena menginginkan uang dan hartanya. Seketika air mata Dias terjatuh dan Dias benar-benar sangat malu atas perlakuan Tante Hanum pada dirinya. Akhirnya di sini Dias tidak bisa membela diri karena semua orang menghujatnya karena mereka mengira semua perkataan Tante Hanum itu benar. Akhirnya Dias langsung lari dan keluar dari kafe tersebut. Iqbal juga hanya diam dan benar-benar tak berani membela dia di depan mamanya. Iqbal akhirnya juga langsung lari susul Dias keluar. Hanum akhirnya langsung pergi dan kejar Iqbal dan halangi Iqbal mengejar Dias, dan ternyata tak sampai di sini saja. Hanum ternyata susul Dias ke
rumahnya dengan marahi Buhan benar-benar sudah keterlaluan sampai akhirnya udah bisa diam lagi. Budalia mengatakan kalau Iqbal yang selalu kejar-kejar Dias dan Budalia. Sangat kecewa pada Iqbal dan Hanum. Budalia meminta pada Iqbal untuk tidak temuin Dias lagi, Dias yang sedang menangis juga mengatakan kalau ia tidak mau lagi punya hubungan dengan Iqbal karena dia sudah benar-benar tak sanggup lagi mengobati luka yang terus dibuat dengan hinaannya. Budalia akhirnya usir Iqbal dan Tante Hanum dari rumahnya, karena dia tidak ingin melihat Iqbal dan Hanum lagi. Sementara di sisi lain Raja sangat perhatian pada Arsy yang saat ini sedang hamil muda. Raja ingin selalu Arsy agar hal yang seperti dulu tak terjadi lagi. Raja tidak ingin kerukunannya sampai Arsy alami keguguran lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini Raja benar-benar fokuskan semua perhatiannya hanya pada Arsy dan kandungannya. Namun saat Arsy ingin belanja perlengkapan untuk Tiara, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Raja ingin menemani Arsy untuk belanja karena Raja tak ingin Arsy kenapa-napa, namun Arsy menolak karena Raja juga harus ke kantor karena ada meeting. Arsy menyuruh Raja untuk ke kantor saja dan Arsy akan belanja perlengkapan untuk Tiara sendiri. Saat Arsy ke tempat pembelanjaan perlengkapan untuk Tiara sambil gendong Tiara, anak buah Renata ternyata membuntuti Arsy karena ia ingin meneror Arsy atas suruhannya Renata. Anak buah Renata terus mengikuti Arsy hingga akhirnya membuat Arsy sangat tidak nyaman saat sedang belanja. Arsy mulai curiga kalau ada seseorang yang terus mengikutinya dari belakang. Akhirnya di sini Arsy cepat-cepat ambil barang yang ia perlukan untuk Tiara, karena Arsy mulai ketakutan. Kebetulan di pusat pembelanjaan keperluan bayi pada saat Arsy belanja suasananya lagi sepi. Anak buah Renata sengaja menampakkan diri pada Arsy agar Arsy makin panik. Arsy benar-benar sangat ketakutan. Arsy pun langsung bayar ke kasir dan langsung pulang. Arsy terus kepikiran siapa orang misterius yang mengikutinya. Namun bodohnya di sini Arsy tak mau beritahu pada Raja ataupun kepada siapapun kalau ada orang misterius yang mengikutinya. Mike kini dengan berani menatap Raisa, mengatur nafasnya, lalu berkata, "Aku memang sungguh-sungguh sayang padamu." Perasaan Raisa menjadi campur aduk. Dia tersipu, tanpa menunjukkan ketidaknyamanan atau penolakan. Namun, Raisa menundukkan wajahnya, enggan menatap Mike. Mike kemudian meminta maaf, "Maafkan aku ya, makanya aku tidak bisa lagi mendekatimu." Raisa mengangkat wajahnya dan menjawab, "Kenapa tidak bisa? Aku tidak mau diputuskan begitu saja." "Maksudku, apakah perasaanmu biasa-biasa saja padaku?" Raisa memotong, lalu menambahkan, "Kata siapa perasaanku biasa-biasa saja terhadap A?" Mike sangat terkejut, "Jadi, kamu?" Raisa menunduk lagi, merasa malu. Kemudian, mereka turun dari bukit itu. Mike dan Raisa berpegangan tangan saat menuruni dinding bukit yang curam. Mike menjaga dan melindungi Raisa agar tidak terjatuh. Mike mengantar Raisa kembali ke Kentari. Mike mengemudikan mobilnya dengan senyum bahagia di wajahnya, hatinya berbunga-bunga penuh cinta. Dia sangat bahagia mengingat peristiwa di atas bukit tadi. Raisa juga mengendarai motornya dengan senyuman sendiri. Tersipu ketika mengingat momen bersama Mike tadi. Raisa datang ke lokasi syuting Mike. Dia membawa makanan untuk Mike. Mike bilang ke Raisa bahwa